Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Ahmad Naufal Haryanto, NIM 10156120119 dari Prodi Pendidikan Agama Islam TP6, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Nah, pada hari ini yang pertama itu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan bagi agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Yang kelima, menghafalkan dengan fasih dan lancar Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Dan yang terakhir yakni menyajikan paparan mengenai bahaya larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Tanya-tanya, apa sih itu zina? Nah, zina adalah secara bahasa itu berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan yang keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang tidak terkait dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah. Oke, lanjut. Hubungan perbuatan zina. Nah, para ulama sepakat bahwasanya hukum berbuat zina itu haram. Nah, dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati itu seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukan itu. Nah, dengan demikian larangan mendekati zina ini mengandung peringatan agar tidak terjerumus dalam suatu yang berpotensi mengantarkan kepada kita itu untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Nah, adapun hukum bagi pelaku perbuatan zina. Nah, di sini hukum bagi pelaku perbuatan zina itu ada dua, yaitu muksan dan goiru muksan.
ya, definisi pergaulan bebas. Nah, dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali atau tidak terhalang, tidak terganggu dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbuat dan sebagainya. Secara leluasa dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, adapun bentuk pergaulan bebas. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas, perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Nah, perbuatan seks bebas akan menjauhi pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina, mengingatkan perbuatan ini dapat mendatangkan mudarat yang besar dalam kehidupan manusia. Untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, dan yang kedua yaitu menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dan memilih teman bergaul dalam memilih teman bergaul. Dan yang keempat yaitu menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dan melakukan kegiatan positif. Nomor 6 yaitu mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu berpuasa sebagai perisai nafsu. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.